warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat anak Ibu? Masih, Bu. Baik ya, untuk hari ini ya sebelum kita melanjutkan ke materi kita ya, kita ice breaking dulu nak. Ya. Sini ke gondang dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solehah. Berdoa selesai, beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Baiklah anak ibu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baiklah, ibu akan mengabsensi dulu satu persatu. Yang pertama yaitu Cantika, Hadir, Bu. Isma, Hadir, Bu. Lydia, hadir Bu. Leni, hadir Bu. Mariska, Hadir, Bu. Rena Santika, Hadir, Bu. Risma, Hadir, Bu. Selvianti, Hadir, Bu. Soleha, Hadir, Bu. M. Firnanda, Syahri, Bu. Meti. Hadir, Bu. Ya. Alhamdulillah ya, berarti ya anak-anak ibu hadir semua pada hari ini. Hari ini. Apakah di sini anak ibu ada yang tahu apa itu kebutuhan? Ibu. Silakan Isma. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan dapat berupa kebutuhan barang seperti kebutuhan pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, dan dapat juga berupa kebutuhan jasa seperti kebutuhan akan jasa dokter, jasa guru, dan jasa bebas kuliah. Iya, ya itu yang disebut dengan kebutuhan. Ya. Apakah kita dalam sehari-hari itu membutuhkan yang namanya kebutuhan? Iya. Ya. Ya, seperti pakaian, ya, makanan, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal adalah salah satu ya bentuk ya bentuk kebutuhan yang paling penting, yaitu ya karena apa, bisa melindungi kita dari terik matahari dan hujan. Ya, pakaian ya yang kita pakai setiap hari. Ya, pakaian. Terus ada apa? Pangan. Ya, apa pangan? Makanan pokok. Ya. Apakah kita bisa hidup tanpa makan? Tidak. Ya, itu. Nah, jadi kebutuhan itu adalah salah satu bentuk yang harus kita penuhi setiap hari.
bagian. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya. Siapa yang tahu nak contoh dari kebutuhan primer? Apa Selvi? Makanan, pakaian, dan rumahan. Iya, yaitu ada pakaian, ya, ada perumahan, dan ada makanan. Ya. Berarti dia termasuk di sini sandang, papan, dan pangan. Ya. Nah, itu dia terbagi atas 3 bagian dari kebutuhan primer. Ya. Yang kedua yaitu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Ya, kalau belum terpenuhi kebutuhan primer, jangan dulu kita untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Apa contohnya kebutuhan sekunder? Apa contohnya kebutuhan sekunder? Apa Isma? Kebutuhannya di rumah untuk perawat rumah tangga, lemari dan lainnya. Iya, ya, merupakan salah satu bentuk ya perubahan apa? Kebutuhan sekunder merupakan perabotan rumah tangga seperti kursi, ya, lemari, ya, TV dan sebagainya. Ya. Terus yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini ya adalah kebutuhan setelah kita dua-duanya sudah terpenuhi. Baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Apa contoh kebutuhan tersier, nak? Mobil mewah, Ya, perhiasan, terus dan rumah mewah, Bu. iya, ya ada perhiasan, ya ada mobil mewah dan ada rumah mewah. Ya, itulah yang termasuk dari macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Ya, terbagi atas 3 bagian. Ada primer, ada kebutuhan sekunder dan ada kebutuhan tersier. Ya, itu dia ada 3 bagian. Ya, ada 3 bagian. Ya, ada 3 bagian. Yang kedua kebutuhan apa, nak? Menurut sifatnya. Yang kedua menurut sifatnya. Ya. Yang pertama yaitu ada kebutuhan jasmani. Ya. Yang kedua yaitu ada kebutuhan rohani. Ya. Terbagi atas 2 bagian. Ya. Nah, terbagi atas 2 bagian. Ya, itu dia. Ya, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya. Apa contohnya dari kebutuhan jasmani? Apa itu, Emma? Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Iya, itu merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan jasmani. Ya. Yang kedua yaitu ada kebutuhan rohani. Apa kebutuhan rohani, nak? Apa itu, Rena? Musik, menonton bola, ibadah dan sebagainya. Iya, musik. Menonton bola. Ya, menonton bola, terus ibadah. Itu merupakan contoh kebutuhan rohani. Ya, kebutuhan yang ada pada diri kita sendiri. Ya, kita butuh refreshing, nak. Kita butuh hiburan. Kita butuh
menurut wujud. Ya, karena apa? Ya, kebutuhan menurut wujudnya ini adalah kebutuhan yang bisa diraba. Ya, atau bisa kita lihat. Apa contohnya di situ? Ya, ada buku, ada sepeda, ada radio. Radio bisa kita lihat? Bisa. Bisa kita dengar? Bisa. Ya, itu dia. TV misalnya bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Ya, itu. Nah, itulah contoh-contoh dari kebutuhan menurut wujudnya. Yang terakhir yaitu ada kebutuhan menurut subjeknya. Ya. Apa kebutuhan menurut subjek ini? Dia dibagi atas dua bagian, ada individu dan ada sosial. Ya, itu. Apa saja contohnya, Nak? Contohnya ada telepon umum, jalan umum, WC umum, dan rasa aman. Ya. Apakah jalan yang kita lalui setiap hari itu merupakan jalan pribadi? Tidak. Nah, karena dia merupakan jalan umum. Ya, kalau sudah disebutkan dengan umum, siapa saja boleh melewatinya. Ya. Itulah, Nak, bagian-bagian dari macam-macam kebutuhan. Ya. Terus selain dari kebutuhan, macam-macam dari kebutuhan ini, ada yang dinamakan kelangkaan alat pemuas kebutuhan. Ya. Kelangkaan alat pemuas kebutuhan ini, ya, di sini dapat kita ambil beberapa penyebabnya. Ya, yang pertama yaitu terbatasnya persediaan sumber alam. Ya, terbatasnya ya persediaan sumber alam. Ya. Terus yang kedua yaitu ada terbatasnya kemampuan manusia mengolah alam. Ya. Kenapa, Nak, manusia itu sekarang sudah terbatas untuk mengolah alam? Ya. Karena ya manusia sekarang sudah banyak menggunakan yang namanya alat teknologi. Ya. Jadi untuk mengolah alam secara alami itu ya sudah mulai malas karena kita semua sudah banyak menggunakan teknologi. Terus yang ketiga apa? Berkurangnya benda pemuas kebutuhan atau menjadi sepat-sepatnya benda, misalnya penambangan hutan liar. Iya, penebangan hutan liar. Ya, nah, jadi kita tidak boleh, Nak, ya, menebang hutan sembarangan. Ya, kalau bisa harus kita jaga. Ya, jangan sampai hutan yang ada di sekitar kita itu punah dia, Nak, habis. Ya, nah, jadi perlu kita Minyak bumi. Tanah, tambang, iya, ada tanah, iya, tambang, batu bara, air, udara, itu semuanya merupakan sumber daya alam. Ya. Terus yang kedua atau yang B yaitu ada tenaga kerja. Ya. Ada tenaga kerja terlatih dan ada tenaga kerja yang tidak terlatih. Ya. Nah, tenaga kerja yang terlatih seperti guru, ya, dokter, ya, itu terlatih. Nah, yang contoh yang tidak terlatih yang ada di sekitar kita, ya, kuli bangunan, bengkel. Kan ada bengkel dia tidak terlatih tapi dia bisa membengkel, nah. Ya, nah, itu. Ya, dia tidak punya pendidikan tapi dia bisa membengkel, ya. Terus ya. Terus ada modal. Ya. Modal. Apa itu modal?
penting dalam Proses pengadaan barang dan jasa. iya, ya, pengadaan barang dan jasa. Ya, itu disebut dengan modal. Ya, kita contohnya kita ambillah modal itu pada diri kita sendiri, seperti sekolah. Apakah kita sekolah ini butuh modal? Butuh. Nah, butuh biaya. Ya, butuh modal kita untuk sekolah. Ya, kalian ke sekolah, jajan, ya, bayar transportasi, ya, itu merupakan salah satu bentuk ya modal yang harus kita adakan setiap hari. Ya. Terus yang terakhir yaitu ada kewirausahaan. Ya, apa itu kewirausahaan? Ada yang tahu? Apa kewirausahaan? Selfie? Apa? Agar proses yang dijalankan bersama lancar dan tidak ada hambatan secara terkendali, pasti membutuhkan seseorang pengusaha atau tenaga ahli untuk proses yang sedang dialami. Iya, itu dia ya. Salah satu bentuk kerjasama. Ya, kerjasama itu bukan hanya dalam kewirausahaan. Contoh kita di dalam kelas, ya. Di dalam kelas kita juga harus bekerja sama. Apa contohnya? Nah, kita ambil yang ada di dalam kelas, ya. Kerja kelompok, ya. Kita pikir setiap hari, ya. Terus kalau ada tugas yang diberikan guru, ya, kita harus kerjakan bersama, ya. Itu nak bentuk kerjasama itu bukan hanya di dalam kewirausahaan, ya, itu dia. Terus ada juga yang namanya sistem ekonomi, ya. Sistem ekonomi itu dia terbagi atas berapa bagian? Ada 4 bagian, ya. Yang pertama yaitu ada namanya sistem ekonomi tradisional. Ya. Terus yang kedua ada sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga yaitu ada sistem ekonomi pasaran. Dan yang keempat itu adalah sistem ekonomi campuran. Ya, ada 4 bentuk sistem ekonomi. Ya, ada berapa Diana? 4. Ada 4. Coba sebutkan salah satunya. Yang pertama tradisional. Terus yang kedua Ekonomi terpusat. Terus yang ketiga campuran. Terus yang keempat pasar. Ya, itu dia. Ada 4 bagian sistem ekonomi. Ya. Nah, setelah ya saya jelaskan materi ini.
manusia adalah sebagai kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia. Sekunder adalah kebutuhan yang menjadi pelengkap kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder adalah perabot rumah tangga, lemari, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Ya. Iya. Iya. Kerjasama lah ya. Iya. Ini harus dikerjakan, ibu cari jawabannya apa. Ya, dicari dulu apa-apa saja yang termasuk dari kebutuhan ini, cari jawabannya ya. Dari video yang ditonton tadi. Ya, boleh langsung dengan contohnya lebih jelasnya lagi. Ya, gitu. Tulis di sini juga bisa, nah, tugasnya ya. Bikin nama kelompoknya siapa-siapa saja ya.
masing macam-macam kebutuhan sering masing ya. Tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan aktivitas manusia yang begitu kelompok banyak kita jumpai di era globalisasi seperti saat ini. Dari berbagai macam profesi dan latar belakang keahlian, pada umumnya aktivitas tersebut dimulai dari pagi, sore, dan sedangkan sampai waktu-waktu tertentu. Sesuatu hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan hidup tentunya tidak hanya makanan, pakaian, tempat tinggal, masih banyak lagi yang lain. Misalnya buku, obat-obatan, alat transportasi, TV, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua kebutuhan hidup tersebut dapat dipenuhi? Tentu tidak. Kebutuhan hidup manusia sangat banyak dan beragam, yang terdiri dari barang, jasa, sedangkan jumlah barang jasa merupakan pemuas kebutuhan manusia sangat terbatas. Hal inilah yang menjadi inti dari masalah ekonomi. Masalah ekonomi dirasakan oleh semua lapisan, jadi bukan hanya perorangan saja, tetapi dialami juga perusahaan dan negara. Yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya yang begitu banyak dan beraneka ragam. Aktivitas ekonomi dan pengatur sistem ekonomi tertentu untuk mencari solusi, karena kebutuhan sering diidentikan dengan kata kekurangan. Hal inilah yang sering menimbulkan keinginan untuk memenuhinya. Iya, ya. Itu hasil dari diskusi dari kelompok 1 telah mempresentasikan tugasnya ya. Untuk kelompok 2 dan 3 ya, diberi kesempatan untuk bertanya ya kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1 harus siap ya menjawab kelompok dari pertanyaan kelompok 1, 2 dan 3 ya. Yang mau bertanya silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Suti, ketua kelompok 2. Ingin mempertanyakan kelompok 1, yaitu bagaimana solusi untuk mengatasi keterbatasan atau kelangkaan alat pemuasan kebutuhan manusia. Bagaimana solusi ya untuk mengatasi keterbatasan atau kelangkaan alat pemuas kebutuhan manusia. Cari dulu lah jawabannya apa ya, nanti dijawab pertanyaan temannya ya. Untuk kelompok 3 ada yang mau bertanya nak? Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Iya. Silakan Om Fernanda. Untuk kelompok 1 nak dicatat ya pertanyaan dari temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintan Akbar dari kelompok 3 ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ya, bagaimana cara mengatasi kebutuhan manusia yang tidak terbatas? Oke, Fernanda, silakan duduk nak. Ya, untuk kelompok 1 ya dicari jawabannya dari pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh temannya.
kelompok 2, kelompok 3. Cari dulu, tulis dulu. Kalau nggak bisa langsung menjawab, ya ditulis dulu apa pertanyaan dari temannya, terus dicari jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan Lydia dari kelompok 2. Jawabannya, karena ada banyaknya manusia di dunia yang memiliki kebutuhan hampir sama. Menurut Aziati Rida dalam buku Krisis Air di Indonesia 2023, kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya, barang, atau jasa. Bagaimana, Lydia? Sudah pas dengan jawaban yang temannya? Sudah, ya. Untuk kelompok kedua, kelompok 3. Kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana cara mengatasi kebutuhan yang tidak terbatas? Iya. Jawabannya, bentuk sikap bijak manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Manusia harus melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi seimbang. Manusia harus arif dan bijaksana dalam menggunakan alat pemuas kebutuhan yang ada. Iya. Ya. Bagaimana Fernanda dengan jawaban temanmu? Pas, ya. Ada lagi nak yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Kita buka lagi satu pertanyaan. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2 ingin tanyakan lagi, Ya. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Iya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Dicari nak jawabannya. Ya, apa faktor-faktornya? Dari kelompok 3. Silakan M. Fernanda Akbar. Dari kelompok 3 ini menanyakan satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah? Iya, ya. Kenapa? Ya, kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah. Sudah cukup? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Ayo anak ibu. Bapak menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Coba didengar anak ibu yang kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Ya. Jawabannya, faktor kondisi alam, faktor kepercayaan yang dianut, faktor adat istiadat, faktor pekerjaan atau profesi, faktor penghasilan, faktor umur, dan faktor kepuasan dan lain-lain. Itulah ya faktor-faktor
yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu ada faktor kondisi alam. Yang kedua yaitu ada faktor adat istiadat. Yang ketiga ada faktor penghasilan. Yang keempat ada faktornya umur. Ya, sudah Lydia? Sudah paham nak? Sudah. Ya. Terima kasih Lydia. Untuk kelompok 3. Pertanyaan kelompok 3. Apa yang menyebabkan kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah? Jawabannya, kebutuhan manusia akan bertambah terus baik jumlah maupun mutunya. Penyebab ketidakterbatasan kebutuhan manusia secara keseluruhan antara lain pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan taraf hidup yang semakin meningkat. Itu dia anak, ya. Kenapa? Ya. Kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat. Yang pertama yaitu ada yang namanya pertumbuhan penduduk. Yang kedua yaitu ada kemajuan teknologi. Yang ketiga, taraf hidup semakin meningkat. Ya, kalau kita lihat nak teknologi kita, ya, semakin hari semakin canggih. Ya, dulu kita menggunakan HP, hanya HP yang bisa berbicara, tidak bisa melihat orang. Sekarang kan sudah canggih dia nak. Kita sudah bisa langsung melihat orangnya. Ya. Sudah paham anak-anak ibu? Sudah. Ya. Nah, jadi inilah hasil dari presentasi dari temanmu. Ya. Nah, boleh disimpulkan dulu nak. Kesimpulannya adalah bertambahnya kebutuhan ini menyebabkan terjadinya kelangkaan karena ada banyaknya manusia di dunia yang memiliki kebutuhan hampir sama. Faktor-faktornya juga faktor alam, faktor yang dianut, adat istiadat, pekerjaan atau profesi, penghasilan, faktor umum dan kekuatan dan lain-lain. Bentuk cara mengatasi yaitu bersikap bijak dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia akan bertambah terus maupun mutunya. Penyebab ketidakbatasan kebutuhan manusia secara keseluruhan antara lain pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan taraf hidup yang semakin meningkat. Iya, itulah ya kesimpulan dari hasil presentasi yang telah ya dilaksanakan pada hari ini. Ya, baiklah anak ibu, ya. Untuk materi kita hari ini ya kita simpul secara bersama yaitu adalah tentang kebutuhan. Ya, salah satunya adalah kebutuhan itu merupakan salah satu bentuk ya kegiatan atau kebutuhan yang kita lakukan setiap hari. Ya, baiklah anak ibu untuk materi kita hari ini ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah ya. Kita lanjut untuk materi akan datang ya. Mudah-mudahan dengan materi kita hari ini semuanya kita mendapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sudah siap? Siap.
boleh pulang. Yang di sini dulu lah.